Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan atau bab tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, di antara khasais, ciri khas atau karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling tahu tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus mereka ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, as-salafiyun, adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya hal itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan kita terus belajar dan belajar. Di antaranya tadi tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bermakna umum, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik yang hukumnya wajib ataupun yang mustahab. Kita sampai pada poin 305 halaman 141. Poin 305 halaman 141. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wal witru rak'atun mafsulatun amma qablaha minas salati. Salat witir itu adalah rakaat yang terpisah dari salat-salat sebelumnya. Ini salah satu sunnah Rasul yang hukumnya mustahab, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan hukum salat witir wajib. Namun yang rajih, salat witir sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud terpisah dari salat sebelumnya seperti yang sering kita lakukan
pada waktu salat tarawih di bulan suci Ramadan 2 rakaat, kemudian apa? Salam, kemudian berdiri lagi salat 1 rakaat. Itu salat witir rakaat yang terpisah dari sebelumnya. Untuk lebih terperinci lagi, meskipun tidak terlalu terperinci betul, kita mau bacakan sebagian riwayat dari Sahih Bukhari. Ini kita bawakan ringkasan Sahih Bukhari, bukan Sahih Bukhari aslinya. Ini mukhtasar Sahih Bukhari yang diringkas oleh Imam Az-Zabidi. Jadi beliau meringkas Sahih Bukhari dengan menghapus sanadnya. Kan biasa dalam kitab-kitab hadis Imam Bukhari berkata haddatsana fulan, meriwayatkan berkata kepada kami fulan sampai kepada Rasul. Nah, kalau di sini hanya diringkas sampai ucapan sahabat kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di ringkasan ini beliau menghapus hadis-hadis yang diulang-ulang oleh Imam Bukhari. Salah satu kebiasaan Imam Bukhari, beliau terkadang mengulang hadis-hadis yang serupa, dan terkadang hadis panjang dipenggal-penggal oleh beliau, ini dalam kitab ini, dalam bab ini dan seterusnya. Nah, itu beliau Imam Zabidi menyebut satu saja hadisnya. Ini sekedar maklumat saja, ada namanya ringkasan Sahih Bukhari, diantaranya oleh Imam Az-Zabidi. Kita kalau bawakan aslinya tebal kita bawa ringkasannya saja. Namun isinya sama tentunya kalau hadisnya sama. Ada dalam Sahih Bukhari Kitabul Witri. Dalam Sahih Bukhari ada kitab khusus, kitab namanya Al-Witri. Sudah pernah kita sampaikan, kalau dalam Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, di dalamnya ada kitab. Itu kalau terjemahan kita apa arti kitab? Bab, Kemudian setelah bab ada apa? Fasal. Kalau di sini bab, Jadi jangan sampai keliru, Kitab Sahih Bukhari di dalamnya ada kitab-kitab, kitab iman, kitab salat, kitab tohara. Dalam kitab itu ada bab-babnya lagi. Jadi kitab tohara artinya bab tohara, kitab salat artinya bab salat. Kemudian di bawahnya ada lagi fasal-fasal. Di antaranya di sini ada Kitabul Witri. Yang pertama Imam Bukhari membawakan bab maja'a fil witri, bab tentang salat witir dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna. Ada seseorang, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Lalu Rasul bersabda, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Dari sini sebagian ulama mengatakan tidak ada batas bilangannya. Ini pendapat sebagian ulama. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidah. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir sudah masuk waktu salat subuh, maka salat 1 rakaat saja. Tutir lahu ma qad shalla. Cukup 1 rakaat untuk salat apa? Witir. Kemudian kapan batasan waktu salat witir awal dan akhirnya? Bab berikutnya bab saatil witri, waktu-waktu salat witir. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kullal laili autara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa antaha witru ila sahar. Rasul itu salat witirnya mulai dari awal masuk malam hari sampai waktu sahur. Jadi selesai sholat isya sudah disyariatkan, dibolehkan sholat witir. Tidak harus menunggu apa? Akhir malam, dan tidak harus menunggu bangun tidur. Sebagaimana dalam wasiat Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku, yaitu maksudnya Rasul SAW, mewasiatkan kepada aku 3 hal. Yang pertama, siyamu salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan.
Kemudian rakaatai ad-duha, 2 rakaat salat duha. Kemudian an utira qabla an anam. Beliau mewasiati diriku untuk salat witir sebelum aku tidur. Itu kapan dimulai salat witir? Dari mulai selesai salat isya sampai waktu datangnya salat subuh atau adzan fajar. Kemudian kata Imam Bukhari bab berikutnya, liyajal akhir salati witran. Hendaklah dia menjadikan akhir salatnya itu witir. Ya, Rasul mengatakan ij'alu akhir salatikum bilaili witran. Meskipun yang paling afdal salat witir, salat malam itu pada apa? Akhir malam atau sepertiga malam terakhir, sebagaimana dalam hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya masih ada kaitan dengan salat witir. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wal kunut fiha ba'da ruku. Kunut witir itu setelah ruku. Ini yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Dalam sunnah Rasul yang ada itu kunut witir dan kunut nazilah, seperti yang ada dalam kitab-kitab al-hadis. Ya, adapun kunut subuh secara khusus sebagaimana kita bawakan dari riwayat Imam Tirmidzi, kalau mau dicantumkan nomornya 402, dari sahabat Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh putranya, wahai ayahku, sallaita khalfa Rasul, khalfa Abi Bakar wa Umar wa Ali wa Utsman wa Ali khamsa sini. Wahai ayahku, engkau pernah salat bersama Rasul, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali selama 5 tahun lamanya. Hal yaknutuna fil fajri, apakah mereka itu kunut subuh secara khusus? Maka sang ayah yang kunyanya Abu Malik Al-Asy'ari, seorang sahabat Rasul, mengatakan, ai bunayya muhdats, wahai putraku, itu perbuatan yang diada-adakan alias al-bid'ah. Jadi sekali lagi, ini bedanya kunut witir yang merupakan sunnah Rasulullah SAW dengan yang kunut subuh tadi. Ya. Adapun yang kedua, kunut nazilah, yang Rasul itu lakukan 5 waktu, bukan hanya apa? Salat subuh. Nanti akan ada beberapa riwayatnya di sini. Nah, di sini dalam Sahih Bukhari, kitab witir, ada bab al-kunut qabla ruku' wa ba'dahu. Bab kunut, yaitu kunut witir sebelum ruku' dan setelah ruku'. Ada sebagian mengatakan boleh dua-duanya. Cuma ada sebagian pula yang mengatakan kalau kunut witir saja itu sebelum ruku'. Namun kalau ada kunut nazilahnya ba'da ar-ruku'. Wallahu ta'ala alam. Cuma Imam Ibnu Battah Al-Bari mengatakan kunut witir ba'da apa? Ruku'. Biasa dalam masalah fikih ada khilaf masalah seperti ini. Kita bacakan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna su'ila aqanatan Nabi sallallahu fi subhi qala na'am. Anas bin Malik ditanya, apakah Rasul kunut pada salat subuh? Anas bin Malik menjawab, na'am. Faqilah. Di sini sekali lagi nanti akan ada keterangannya, yaitu pada waktu apa? Kunut nazilah. Ya. Faqilah aqanata qabla ruku'. Apakah kunutnya Rasul sebelum ruku'? Qala qanata ba'da ruku' yasiran. Beliau kunut setelah ruku' sebentar. Ya. Kemudian wa anhu, dari Anas bin Malik juga, beliau ketika ditanya tentang kunut, beliau menjawab, ini satu perawi. Artinya tadi kunut subuh, ini yang maksud kunut subuh tadi. Kunut apa? Nazilah, bukan kunut subuh secara khusus, ya. Qala qad kana al-kunut faqila lahu qabla ruku' wa ba'dahu. Qala qablahu. Qila fa inna fulanan akhbara anka annaka qulta ba'da ruku'. Anas bin Malik ditanya, apakah kunut itu selesai ruku' atau sebelum ruku'? Maka
Anas bin Malik menjawab, sebelum apa? Ruku. Kemudian dikatakan kepada Anas bin Malik, ada seseorang yang mengabarkan bahwasanya dirimu mengatakan kunut itu setelah ruku. Maka Anas bin Malik menjawab, kadzaba, dia keliru, dia salah. Inna ma qanata Rasulullah ba'da ruku syahran. Rasul kunut setelah ruku selama sebulan penuh. Ya, maka ini kaitannya dengan tadi. Rasul kunut setelah ruku selama sebulan saja. Dan itu pun dilanjutkan oleh beliau, urahu kana ba'atha qauman yuqalu lahum al-qurra. Itu pun karena ada kasus kejadian tragedi. Rasul mengutus para qurra ahli Al-Qur'an. Kurang lebih ada 70 orang kepada orang-orang musyrikin untuk mendakwahi mereka. Namun apa? Dibantai oleh orang-orang musyrikin tersebut. Rasul pun apa? Kunut, namanya kunut apa? Itu pun sebulan, enggak terus menerus. Paham ya? Nah, diriwayatkan di setelahnya juga, qanatan Nabi SAW syahran yada'u ala rikin wa dakwan. Rasul kunut selama sebulan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, selama sebulan yada'u, mendoakan kejelekan ala riklin wa dakwan, atas orang-orang yang membantai para sahabat yang ahli Quran tersebut. Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik, wa anhu aidan qala al-kunut fil maghrib wal fajr. Rasul SAW kunut pada waktu maghrib dan juga apa? Jadi bukan subuh saja. Nah, jadi ini yang ada dalam Sahih Bukhari. Kalau mau ditulis nomor hadisnya, sekali lagi kitab witir, kalau tadi masalah kunut, Sahih Bukhari nomor 1001 sampai 1004. Baik, kita pindah ke sunnah Rasul yang lain. Poin 307, wa minas sunnati ifradul iqamah. Di antara sunnah Rasul itu mengumandangkan qomat sekali-sekali saja. Beda dengan apa? Azan. Itu pun kita mau bukakan dalam Sahih Bukhari hadisnya. Paling tidak kita istilah kata orang rekreasi di Sahih Bukhari ya. Nah, biar kita tahu juga di antara hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada kitabul adzan atau bab tentang apa? Al-adzan. Ada bab atau fasal al-adzan masna. Lafaz adzan itu dibaca 2 kali atau digenapkan. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, umira Bilalun an yashfa'al adzan. Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dengan bilangan genap. Ya. Di antaranya 2 kalimat apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, diulang sampai apa? 2 kali. Hayya shalah, hayya shalah, dan seterusnya. Kemudian kata Anas bin Malik, wa an yutira al-iqamah. Namun Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan lafaz iqamat, artinya satu-satu kecuali Allahu Akbar, kemudian qad qamatis shalah. Ini 2 kali, cuma yang dimaksud dengan diganjilkan yaitu pada lafaz 2 kalimat syahadat. Ya, seperti yang biasa kita apa? Dengarkan. Meskipun ada sebagian riwayat lain dari itu ada. Ya, ini termasuk kata para ulama ikhtilafut tanawu, seperti doa istiftah. Kan banyak macam-macamnya. Ya. Jadi sekali lagi yang disunahkan tentunya yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Cuma tetap pesan para ulama, kalau misalnya kita mau mempraktekkan sunnah Rasul dalam riwayat yang lain yang tidak dibiasakan di tengah masyarakat, hati-hati. Dikira apa? Aliran baru, padahal ada beda sebagian apa?
redaksinya seperti kalau sholat atau kalau musim hujan ketika adzan kemudian diganti apa hayya shalah dengan shallu fi buyutikum. Kalau masyarakat belum tahu ilmunya berbahaya. Maka sekali lagi tetap harus ada fiqh. Nah, pemahaman yang benar dan baik. Ini dalil tentang ucapan Imam Ibnu Battah Al-Bari. Di antara sunnah Rasul ifradul iqamah, mengumandangkan qomat sekali-sekali. Ya, terutama tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, satu kali. Ya, kemudian juga 2 kalimat syahadat. Pindah ke poin berikutnya 308. Kata Imam Ibnu Battah Al-Akbari, wa minas sunnati antar ka'arok'atain idza dakhaltal masjidah. Di antara sunnah Rasulullah SAW yaitu engkau salat 2 rakaat ketika masuk masjid qabla an tajlis, sebelum engkau duduk, in kunta ala wudu, jika engkau sudah apa? Berwudu. Namanya salat apa? Tahiyatul masjid. Rasul bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ya, sekali lagi ini hukumnya mustahab. Ada sebagian yang berpendapat itu apa? Wajib. Ya, namun yang rajih itu mustahab. Ditekankan lagi, terutama wa in kana yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Di antaranya ketika hari Jumat, meskipun imam sedang apa? Khutbah. Jangan datang misalnya terlambat, suatu saat terlambat ke sholat Jumat, imam sudah khutbah, langsung apa? Duduk mendengarkan khutbah. Ini sekali lagi tidak melaksanakan salah satu sunnah Rasul. Tetap masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, namun agak dipercepat. Dalilnya dalam Sahih Bukhari juga ada Kitabul Jum'ah, bab tentang Jumat, ya, atau Jumatan lah. Ada bab atau fasal, bab idza ra'al imamu rajulan ja'a wa huwa yakhtub amarahu an yusalli rak'atain. Imam Bukhari berkata, bab, ya, kata para ulama, di antara keistimewaannya Sahih Bukhari, bab-bab atau judul bab ini adalah fikihnya Imam Bukhari. Bagaimana beliau apa? Mengambil kesimpulan dari hadis, kemudian beliau cantumkan dalam bab-bab tersebut. Ya, sekali lagi banyak keutamaan Imam atau Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, bab apabila imam melihat seseorang datang dan dia sedang berkhutbah, maka sang khotib, ya, khotib Jumat, memerintahkan orang tersebut untuk salat tahiyatul masjid. Dalilnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun, ada seseorang datang ke masjid waktu khutbahnya Rasul Jumat, wa Nabi SAW yakhtubun nas yaumal jum'ah. Ada seseorang datang ke masjid sedangkan Rasul sedang khutbah hari Jumat, faqala, Rasul pun berkata kepada yang datang tadi, asallaita ya fulan, apakah engkau sudah salat? Itu maksudnya salat apa? Tahiyatul masjid. Qala la, orang itu menjawab belum. Qala kum farka, berdiri salatlah, yaitu tahiyatul al masjid. Ya, ini hadisnya kalau mau ditulis nomor 930. Dari sini sebagian ulama mengatakan nanti akan ada pembahasan tentang masalah orang yang mendengarkan khutbah itu harus diam, nggak boleh ngomong, kecuali kalau sama apa? Khotib. Ya, kalau sama jamaah yang mendengarkan khutbah Jumat tidak boleh saling apa? Ngobrol. Bahkan masalah amar ma'ruf nahi munkar saja nggak boleh pakai apa? Ngomong. Nanti akan ada hadisnya atau pembahasan. Cuma kalau antara tadi makmum dan imam atau antara pendengar dan khotib Jumat dibolehkan. Dalilnya ini. Rasul apa? Bertanya kepada si fulan,
Si fulan menjawab apa? Belum ya Rasulullah. Ya. Ini sekali lagi, karena di antara sebab mengapa dilarang ngobrol antara pendengar khutbah Jumat, karena untuk konsentrasi apa? Mendengarkan khatib berbicara, khatib menyampaikan mau'izah. Tapi karena khatib yang ngajak bicara, maka apa? Hilang sebab larangan tersebut. Demikian pula dalilnya Rasul ketika apa? Didatangi oleh seorang Arab Badui yang meminta kepada Rasul didoakan apa? Istisqa. Ini apa? Orang Arab Badui berbicara dengan Rasul, sedangkan Rasul dalam keadaan apa? Khutbah. Paham ya? Contohnya dalam keadaan yang apa? Ya, dibutuhkan. Jangan asal ngajak ngobrol. Asik ya khutbah, diajak ngobrol kapan melencer misalnya. Ya, jangan. Baik, ini bab apabila imam melihat seseorang datang ke masjid sedangkan dia sedang khutbah, maka sang khatib boleh memerintahkan orang tersebut untuk sholat terlebih dahulu. Ini kalau waktu imam atau khatib sedang khutbah, disuruh untuk tahiyatul masjid, apalagi selain waktu itu lebih ditekankan lagi. Artinya sholat tahiyatul masjid ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau mungkin ada pertanyaan, ketika datang terlambat sedangkan sudah dikumandangkan adzan, sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan khutbah, kata sebagian para ulama, salat langsung tahiyatul apa? Al-masjid. Nah, wallahu taala alam. Lanjutannya poin 309 masih masalah khutbah Jumat. Wa minas sunnati al-insatu lil khutbah wal istima' ilaiha. Di antara sunnah Rasul juga diam dan sekaligus mendengarkan dengan seksama khutbah Jumat tersebut. Dalilnya masih dalam Sahih Bukhari juga, Kitabul Jum'ah, ada bab al-insat yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Di dalam Sahih Bukhari ada bab atau fasal wajibnya mendengar pada waktu hari Jumat, maksudnya khutbah Jumat ketika imam sedang khutbah. Dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sedangkan imam sedang khutbah, maka engkau telah berbuat yang sia-sia. Ini hadis Sahih Bukhari halaman atau nomor 934. Dan dari sini sekali lagi Imam Ibnu Battah mengatakan wajibnya mendengarkan khutbah Jumat, ya, dan wajib untuk diam. Dilarang berbicara meskipun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, meskipun apa tadi? Kalau engkau mengatakan kepada temanmu, diamlah. Ya, ada orang yang ribut atau anak kecil ribut, kemudian ditegur, diam, sama saja. Dua-duanya apa? Dilarang. Namun kata para ulama, wallahualam sebagian mengatakan boleh dengan isyarat. Ya, mungkin kalau ada anak kecil, tepuk tangannya apa? Kakinya atau apalah, ya biar apa? Diam. Dengan apa? Isyarat saja. Itu ada riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW terutama tentang masalah sholat. Ya, tidak boleh berbicara, tapi boleh apa? Dengan isyarat. Ya. Demikian pula ketika tadi duduk mendengarkan khutbah, ada orang bersin, alhamdulillah, dijawab apa? Gimana kalau satu masjid jawab semuanya? Ya, ribut juga. Maka tetap tidak boleh juga. Ya, sekali lagi dilarang berbicara kedua tadi antara imam dan makmum, atau kata sebagian para ulama boleh kalau mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW ketika imam apa? Menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Wallahu taala alam. Itu ada penjelasan-penjelasan dari para ulama. Poin berikutnya masih tentang khutbah Jumat. Poin 310, kata Imam Ibnu Battah Al-Ubay rahimahullah, wal ikbalu biwajhika 'alal khatib in kunta bihaitsu tu'ayinuhu aw la tu'ayinuhu fal insatu. Disunnahkan untuk menghadapkan wajahmu ke hadapan khatib Jumat jika engkau bisa melihatnya. Kalaupun engkau nggak bisa melihatnya, yang diwajibkan mendengar dengan seksama atau diam. Ya, ini di antara sunnah ketika orang itu mendengarkan khutbah Jumat, tidak membelakangi khatib atau nggak miring, namun apa? Menghadapkan wajahnya ke hadapan khatib. Ini hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ini kita nukilkan dari Sunan Tirmidzi dan hadisnya sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbar istaqbalnahu biwujuhina. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul ketika sudah di atas mimbar istawa. Kalau Ahlussunnah menafsirkan istawa alal arsy, Allah istiwa di atas arsy, artinya apa? Ala wartaf. Ini juga kata-katanya istawa. Kalau diartikan menguasai mimbar nggak lucu. Paham? Ini bantahan kepada ahli takwil yang mengatakan istiwa Allah di atas arsy artinya menguasai arsy. Padahal kata-kata istawa dalam bahasa Arab artinya apa? Ala wartafa. Di sini dikatakan oleh Abdul Mas'ud, Rasul ida istawa alal mimbar. Ketika istawa di atas mimbar, artinya istawa apa? Di atas mimbar, sudah berdiri di atas mimbar. Maka istakbalna, kami para sahabat menghadapkan wajah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan istiwa tadi bukan menyamakan istiwa Allah dengan istiwa Rasul, naudzubillah min dzalik. Cuma dari segi apa? Pemahaman bahasa istiwa. Istawa ala artinya ahla wartafa, tinggi di atas. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi salah satu sunnah ketika orang itu datang ke khutbah Jumat menghadapkan wajahnya ke arah al-khatib. Kemudian Imam Ibnu Battah Al-Ubay rahimahullah membawakan dalil tentang sebagian pembahasan tadi, namun ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Poin 311 halaman 142. Faqad qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda, man qala sahin, barang siapa berkata kepada temannya diamlah, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang khutbah, faqad lagha, maka dia telah berbuat yang sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lahu, barang siapa yang berbuat sia-sia tidak ada Jumat baginya. Cuma tambahan wala jum'ata lahu ini tidak ada dalam Sahih Bukhari, ya. Dalam Sahih Bukhari tadi kita bacakan idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yakhtub faqad laghauta, sampai di situ saja. Itu yang wallahu alam yang sahih dari Sahih Bukhari di sini. Apabila engkau berkata kepada saudaramu, temanmu pada hari Jumat, diamlah sedangkan imam sedang khutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Kemudian dibawakan juga dalil berikutnya, poin 212, ini yang tidak sahih, antum kasih keterangan. Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh banyak para ulama, Syekh Albani dan yang lainnya. Yaitu ada ungkapan man takallama wal imamu yakhtub kana kal himar yahmilu asfara. Barang siapa berbicara sedangkan imam sedang khutbah Jumat, maka dia seperti keledai yang memikul, yang membawa buku istilahnya. Ini tidak sahih. Mungkin kalau mau dicatat referensinya dalam Dhaif Al-Jami' nomor 5238. 5238. Demikian pula riwayat yang berikutnya ini juga tidak sahih.
man takallama wal imamu yakhtub kana hadduhu minal jum'ati kafaturabin. Barang siapa berbicara sedangkan imam berkhutbah, maka dia mendapatkan bagian dari Jumatnya hanya kafaturabin, segenggam pasir atau tanah. Cukup yang sahih tadi dalam Sahih Bukhari tentang wajibnya mendengar khatib, tidak boleh berbicara. Kata Rasul, orang itu telah berbuat yang sia-sia. Lanjut poin 314. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, wa minas sunnati an tusallima ala man dakhalta alaihi fi masjidin aw ghairihi. Di antara sunnah Rasul, engkau mengucapkan salam ketika engkau masuk masjid atau selainnya. Wa tusallim idza kharajta, dan engkau mengucapkan salam juga ketika keluar dari al-masjid. Ini sebagaimana keumuman sabda Rasul, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Demikian pula Rasul mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman atau sempurna imannya sampai kalian saling cinta mencintai karena Allah. Kemudian kata Rasul, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang suatu amalan yang jika kalian lakukan engkau akan saling cinta mencintai? Kata Rasul, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Rasul juga bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasul, tebarkanlah salam, berilah makan terutama kepada fuqara wal masakin, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah di kala malam hari di saat manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kurang berapa menit lagi azannya? 8 menit. Baik, kita lanjutkan poin 315. Ini pembahasan berbeda dengan sebelumnya, yaitu masalah tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wala tuharrim syai'an mimma ahalahullah azza wa jalla. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah azza wa jalla. Fa inna fa'ila dzalik muftarin 'ala Allah. Yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka dia berdusta atas nama Allah. Nabi saya dilarang mengharamkan yang tidak diharamkan Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Maka ini juga berlaku bagi semua manusia. Yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah dalam pembahasan para ulama bahwasanya al aslu fil alasya al ibahah, asal hukum urusan dunia itu halal. Semua makanan halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Maka sekali lagi, kalau ada yang mengharamkan ini dan itu, makanan atau minuman tertentu, maka tanya mana dalil yang mengharamkan. Karena asal hukum semua urusan dunia itu halal. Al aslu fil asya al ibaha, kata para ulama. Maka tidak boleh mengharamkan kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau orang itu mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah berdusta atas nama Allah. Radun liqaulihi, dia telah menentang, membantah, menolak firman Allah. Mu'tadin, dia melampaui batas. Zalimun, dan dia zalim. Ini sebagai bentuk celaan. Bahkan sepakat ulama mengatakan yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia bisa murtad dari al-Islam. Naudzubillahi min dzalik, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Allah banyak mencela orang-orang tersebut, di antaranya pada surat Yunus ayat 59, Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan wahai Nabi Muhammad, bagaimana kalian atau pendapat kalian tentang apa yang Allah turunkan dari rezeki kepada kalian, dan kalian menjadikan itu atau sebagiannya haram, halal dengan seenak kalian. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan hal itu terhadap kalian? Artinya yang mengharamkan menghalalkannya. Ya. Am 'alallahi taftarun, ataukah kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula Allah berfirman surat Al-Maidah 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan bagi kalian, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Ya, seperti sebagian kelompok sempalan kaum muslimin dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata mereka mengharamkan makan daging, mengharamkan dalam rangka zuhud, ya, bukan untuk diet, bukan, ya. Kalau Anda nggak suka, jangan haramkan. Sebagaimana kata Rasul, in karihta fadahu wa la tuharrimu ala ahad. Jika engkau nggak suka, tinggalkan, ya. Misalnya nggak suka durian, kasih orang lain, ya. Jangan diharamkan. Nggak suka, ya, daging kambing misalnya, jangan diharamkan. Masih banyak yang suka di sini, betul nggak? Iya. Jadi yang halal apa yang Allah halalkan, yang haram apa yang Allah haramkan, bukan yang apa sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan dalam surat An-Nahl juga 117 Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib hada halalun wa hada haramun. Jangan engkau mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan mengatakan ini halal ini haram dengan kedustaan. Ditaftaru 'alallahil kadzib, untuk engkau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun. Allah mengatakan yang berdusta atas nama Allah tidak akan pernah bahagia. Nauzubillahi min dzalik. Demikian pula kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wa abal yahuda bi tahrimil jazur allati ahallaha lahum wasail khalqi. Allah mencela orang Yahudi yang mereka mengharamkan daging unta yang dihalalkan bagi mereka dan bagi semua manusia. Ini kelakuannya orang Yahudi, seenaknya mengharamkan atau menghalalkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, seperti tadi, sekelompok orang yang mereka mengharamkan ini dan itu tanpa dalil, apalagi dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Allah berfirman tentang orang Yahudi tadi, kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurat. Setiap makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkan dalam Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakan Nabi Muhammad, bawalah Taurat, bacakanlah jika kalian itu benar. Allah juga berfirman pada ayat selanjutnya, Ali Imran 93 tadi, kemudian setelahnya 94, faman iftara 'alallahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang berdusta atas nama Allah setelah hal itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, summa innar rawafid tashabbahat bil yahud fi tahrimi ma ahallallah. Kemudian orang-orang Syiah Rafidah mereka mengikuti jejak orang Yahudi, tasabbuh dalam masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah bahwasanya Syiah Rafidah tasabbuh menyerupai orang-orang Yahudi dalam
mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini tidak aneh karena Yahudi bapaknya Syiah Rafidhah, nenek moyangnya Syiah Rafidhah yang memproduksi Syiah Rafidhah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka banyak kemiripan antara Syiah Rafidhah dengan Yahudi, dan banyak atau ada beberapa buku, bahkan juga Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah kemiripan-kemiripan Yahudi dan Syiah Rafidhah puluhan ya. Di antaranya masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, wa raddu 'ala Allahi azza wa jalla qaulahu. Mereka menentang firman Allah azza wa jalla. Wa aftaru 'alaihi buhtan. Mereka berdusta atas nama Allah. Wa harramu al-jirya minas samak wal amal jazur. Syiah Rafidhah mengharamkan ikan lele atau sejenisnya ya, yang ada kumisnya, istilahnya al-jirya. Kalau antum lihat di kamu, jirya itu seperti ikan lele atau ikan patin atau yang semisal dengannya ya. Orang-orang apa? Syiah Rafidhah mengharamkan sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Wallahu alam ya, mungkin kalau mau ngetes ini Syiah Rafidhah atau enggak ya bukan ini ya taib ya, mungkin orang nggak suka, bisa aja, bukan yang mengharamkan. Jadi bedakan antara nggak suka dengan apa? Mengharamkan ya. Kita banyak nggak suka ini sebagainya, nggak doyan itu, nggak ada masalah selama tidak apa? Mengharamkan. Rasul SAW disuguhkan dhab ya, sejenis binatang di gurun pasir ya, bukan biawak, beda ya. Itu biawak hidupnya di apa? Air. Kalau di dhab di gurun pasir itu Rasul pernah disuguhkan dhab, Rasul nggak mau makan. Namun Rasul tidak apa? Mengharamkan, karena tidak terbiasa Rasul makan dhab tersebut. Seperti orang nggak suka durian misalnya ya, namun nggak boleh mengharamkan. Paham? Orang ada nggak suka daging kambing, takut kolesterol sebagainya, tidak ada masalah ya. Semuanya apa? Hukumnya mubah. Suka-suka saja. Cuma apa? Jangan sampai masuk kerana apa? Haram mengharamkan tanpa dalil. Sebagaimana kaidahnya kata Rasul tadi, ingkari tafada, kalau nggak suka tinggalkan. Wala tuharrimhu ala ahad. Jangan diharamkan atas yang lainnya. Nanti ada juga pertanyaan tadi sama mirip. Ya, kalau orang itu isinya apa? Vegetarian ya? Apa namanya itu? Iya, kalau sekedar dia memang ya hobinya seperti itu atau memang ya sukanya seperti itu, ada masa. Yang penting nggak mengharamkan apa? Daging-daging dan sebagainya. Bedakan antara apa? Sekedar nggak suka, nggak doyan dengan apa? Mengharamkan. Ini hukumnya haram. Allah haramkan ini. Mana dalilnya? Wallahu a'lam misalnya. Ini adalah apa? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut kelakuan orang Yahudi ataupun orang-orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Dan masih banyak lagi kemiripan Syiah Rafidhah dengan Yahudi. Di antaranya kalau Yahudi suka melecehkan Allah. Yahudi mengatakan Allah fakir, tangan Allah terbelenggu. Syiah Rafidhah mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya, dan seterusnya. Yahudi menyembah Uzair. Orang Syiah Rafidhah menyembah Al-Husain, Ali dan seterusnya. Banyak kemiripan mereka dengan Yahudi. Orang Yahudi melecehkan, bahkan membunuh para nabi mereka. Syiah Rafidhah melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitabnya Al-Khumaini tentang Kashful Asrar, atau judulnya Kashful Asrar, bahwasanya kesimpulan di rumah saya ada bukunya Kashful Asrar oleh Khumaini, bahwasanya gara-gara Nabi tidak menjelaskan siapa khalifah sepeninggal beliau, umat terpecah belah. Kalau bahasanya Rasul itu biang kerok perpecahan umat. Itu ucapan Khumaini. Dan dalam buku yang lainnya, Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah mengatakan, wa min darrati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara ajaran akidah orang-orang Syiah Rafidhah, kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu Jibril, atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Artinya apa? Imam-imam mereka lebih mulia dari Jibril dan
Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk pelecehan Syiah Rafidhah terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga para malaikat, sebagaimana nenek moyangnya Yahudi memperolok Nabi dan juga malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah muadzin juga membaca doa setelah dia mengumandangkan azan? Wallahu alam. Yang pernah kita baca ya, insyaallah kita mau bawakan insyaallah kalau pertemuan akan datang dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah taala dalam kitab Usul Bid'ah. Di antara sebab munculnya bid'ah yaitu tidak memahami bahasa Arab atau redaksi bahasa Arab. Yaitu dalam sabda Rasul tentang masalah orang yang mendengarkan muadzin hendaklah dia mengatakan faqulu mislama yaqul. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh apa? Kemudian setelah itu mengucapkan apa? Doa. Itu redaksinya untuk siapa? Untuk apa? Yang mendengar. Kalau muadzin membaca doa setelah adzan, berarti dia juga disyariatkan, disunahkan mengikuti apa yang dia ucapkan. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham? Karena redaksinya satu. Faqulu mislama yaqul. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bacalah apa? Doa. Wallahu taala alam. Jadi tidak disyaratkan membaca doa setelah al-adzan. Nah, untuk al-muadzin ya. Iya, fenomena selfie dengan ahli bidah ya. Ini sekali lagi sudah sering kita sampaikan dan juga ya lewati sikap ahli sunnah terhadap ahli al-bidah. Bahwasanya ahli bidah wajib untuk dijauhi, bukan malah diajak apa? Selfie dan bangga dengan selfie dengan al-bidah, dibangga-banggain dan sebagainya. Bahkan ini sekali lagi menyelisih manhaj as-salaf. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini sudah kita bacakan ucapan beliau pada kajian kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis setiap hari Kamis badan maghrib juga. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitabnya Dirasatun fil Manhaj, beliau menyatakan fenomena akhir-akhir ini bahwasanya sebagian yang mengatakan dirinya salafi, mereka jatuh dalam penyimpangan usul prinsip-prinsip ahli sunnah, yaitu apa? Bermesraan dengan ahli al-bidah, bangga kalau selfie dengan ahli al-bidah, pengikutnya juga bangga, masya Allah, ini adalah ustadz toleransi. Nah, dan seterusnya. Padahal sekali lagi ini menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah. Memang inilah yang terjadi, adanya krisis akidah wal manhaj dalam diri sebagian yang mengaku sebagai dai-dai ahli sunnah ataupun salafi. Mereka jatuh ke dalam penyimpangan bukan masalah khilaf ijtihadi, namun dalam masalah apa? Usul dakwah salafiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Satu saja pertanyaan yang lebih berkaitan dengan materi. Bagaimana pandangan ulama sunnah terhadap fenomena beberapa orang yang enggan berobat dengan pengobatan kimia dan hanya mau berobat dengan pengobatan herbal? Kita katakan tadi, jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dalam pengobatan, kata para ulama, ada dua pengobatan yang dihalalkan. Pengobatan ala Nabi dan pengobatan yang mubah. Makanya Rasul memberikan kaidah, tadawau wala tadawau bil haram. Berobatlah, namun jangan berobat dengan yang apa? Haram. Berarti yang tidak haram boleh dijadikan sebagai apa? Obat. Entah obat kimia, obat biologi, obat fisika, obat geografi, apalah namanya itu. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, jangan antum haramkan. Kalau antum nggak suka, terserah. Paham ya? Jadi apa? Masalah halal haram ini sudah paten. Jangan mengharamkan kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan saling menuduh. Ente nggak mau pakai obat herbal mubtadi dhal. Ya, ini beda lagi. Jadi sekali lagi, ini masalah sesuatu yang mubah tidak boleh sekali lagi diharamkan kecuali kalau dalil yang mengharamkannya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.